Jemaat terkasih, lagu Sejenak Aku Menoleh mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Melihat begitu banyak karya Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan meneguhkan kita dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteduh. Jalan itu menuntutku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Selamat datang untuk beribadah di GKI Taman Aries, baik yang secara onsite maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Tema ibadah kita pada hari ini, menghidupi Allah yang berkarya. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Woro Indias Dewi Tobing dari GKI Kebayoran Baru. Sejenak kita akan menyaksikan warta seputar kegiatan gereja GKI Taman Aries melalui tayangan video berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 143 akan dilayankan Penatua Mario Sudiono. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 10 pagi dengan tema Lemah Tubuh Tanpa Kehilangan Semangat. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita dapat mengikutinya secara tatap muka di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Jemaat terkasih, mulai tanggal 22 Juli 2023, kelas bimbingan belajar Bimbel akan kembali dibuka pada hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 5 sore untuk anak-anak kelas SD, SMP, dan SMA. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Venta dan Pak Budi. Terima kasih. Oh iya, hari ini ada pengumuman SNBT. Mau check up? Ya, nggak lolos. Halo, Mang. Kamu nggak lulus SNBT nih, Mang. Ya udah, nggak apa-apa, Nak. Kita masih bisa cari yang lain kok. Semangat ya. Notif Alhan. Ukrida nerima jalur penerimaan pejuang SNBT nih. Oh, keren banget. Hah, ini Ukrida. Mau daftar ah? Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bersoraklah hai alam semesta, kau
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, penghayatan kepada Allah dalam setiap orang pastilah berbeda-beda. Ada yang menghayati Allah sebagai sosok ayah, ibu, atau sahabat. Perbedaan ini karena pengalaman perjumpaan dengan Allah unik antara satu orang dengan yang lainnya. Akan tetapi, dalam keunikannya sebagai seorang Kristen yang mengenal Tuhan, apakah kehidupan pribadi setiap kita mengalami perubahan? Apakah kita peduli bila menyaksikan ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Apakah kita menjadi sahabat yang ramah bagi sesama? Mari kita memeriksa hati kita masing-masing dan memohon ampun atas kesalahan kita. Kegagalan akan pengenalan akan Allah dan yang hidup jauh dari kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dalam penyesalan atas dosa-dosa kami. Ampunilah kami yang hidup tak pantas terhadap firman-Mu dan sesama yang tak selaras. Ya Roh Kudus, mampukan kami merespon kasih-Mu dalam kata, pikiran, dan perilaku dengan tiada ragu sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup ini bagi-Mu seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan, Allah menerima kita dan mengampuni kita. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13
ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Sebelum kita menyatu dalam liturgi pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami boleh memenuhi undangan-Mu, dan Kaulah yang sungguh-sungguh menaruh dalam setiap kami kerinduan untuk selalu datang kepadamu. Engkau yang mengenal setiap kami ya Kristus, dalam keletihan dan kelesuan kami, dalam beratnya beban kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Hanya Engkaulah yang sanggup memberikan kepada kami kelegaan, yang mampu memberikan kami pengajaran untuk memaknai kehidupan, sehingga ketika kami letih lesu dan berbeban berat, melalui perjumpaan kami denganmu ya Kristus, Kau ubah dalam kelegaan yang penuh, kepuasan yang sejati di dalam dan bersamamu. Firman-Mu Tuhan akan membimbing kami dan mengarahkan kami dan punya kuasa perubahan kami. Ya, firman-Mu itu hidup dan kesaksian setiap saat, setiap hari yang Engkau masih percayakan dan anugerahkan kepada kami. Dan nama-Mu karenanya dimuliakan melalui hidup yang Engkau beri. Dalam urapan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan, firman-Mu punya kuasa yang menghidupkan, sehingga akan menghantar kami pada kesejatian ibadah dalam keseharian. Dalam Kristus Yesus Sang Firman hidup, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Zakaria pasal 9 ayat ke-9 sampai 12. Zakaria 9 ayat 9 sampai 12 yang demikian firman-Nya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat,
Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasih akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya.
Bacaan kedua terambil dari Roma 7 ayat 15-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai dengan yang ke-19 dan ayatnya yang ke-25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat memucukai orang dosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya." Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom.
Salam persekutuan dari jemaat yang saya layani, jemaat GKI Kebayoran Baru, dan wakil dari salah satu jemaat Kebayoran Baru, suami saya ya Bapak Ibu ya. Namun ketika jarak tidak terlalu jauh dengan jemaat yang saya layani, GKI Kebayoran Baru, yang orang lebih kenal Jalan Panglima Polim 1, nomor 51A, dan sebenarnya sebelum pandemi saya beberapa kali Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani di sini, dan puji syukur, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa. Kita masih punya tugas yang Tuhan percayakan bersama. Karena itulah hari ini kembali kita ingin belajar dari firman Tuhan. Kalau tema yang menolong kita adalah menghidupi Allah yang berkarya. Bagaimana melalui tema ini, Bapak Ibu yang terkasih, menghidupi Allah yang berkarya, apakah boleh ditampilkan lebih dulu? Punya tujuan yang luar biasa, ya, menghidupi Allah yang berkarya. Dia punya tujuan bagaimana kita mau disadarkan kembali bahwa kehidupan menjadi orang Kristen itu haruslah selaras. Apanya yang selaras Bapak Ibu yang terkasih? Selaras ketika kita tahu, kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu selaras dengan apa yang menjadi pelaksanaannya? Dengan apa yang kita hidupi, dengan apa yang menjadi kesaksian saudara dengan saya dalam keseharian. Karena tema yang luar biasa, menghidupi Allah yang berkarya. Jadi kalau tadi saya awali salam perjumpaan kita, bukankah melaluinya kita juga memahami bahwa itu karya Allah. Itu karya Allah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu dengan saya boleh menyelami apa yang dikatakan karya Allah yang mana? Pandemi yang boleh Tuhan percayakan. Kalau ada orang mengungkapkan, kalau karena pandemi saja kita nggak berubah, maka apalagi yang harus Tuhan lakukan buat manusia, saudara dengan saya. Kalau pandemi yang hanya diribetkan atau disibukkan dengan masalah pakai masker atau tidak pakai masker, keluar atau tidak keluar, dan segala hal yang mewarnainya dalam kedukaan yang teramat dalam, namun juga dalam rasa syukur atas perubahan yang kita sendiri rasakan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dari tema yang punya tujuan yang sungguh-sungguh mengajak saudara dengan saya kembali belajar akan firman-Nya, sesungguhnya mau menolong Bapak Ibu dengan saya karena dikatakan dengan jelas sekali menghidupi karya Allah, menghidupi Allah yang berkarya dalam kehidupan saudara dengan saya. Nah, Allah yang seperti apa yang berkarya itu? Allah yang bagaimana Bapak Ibu yang disampaikan melalui kebenaran firman-Nya, dan itu selaras dengan kehidupan orang-orang yang katanya percaya, mengikutinya dan beriman kepada Allah itu. Karena itulah berturut-turut Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak kita berefleksi sejenak di awal perenungan khotbah pada pagi hari ini. Gambaran Allah yang seperti apa yang Bapak Ibu dengan saya miliki? Kita boleh berpikir, merasakan sejenak gambaran Allah yang seperti apa. Kalau tadi dalam kata pembuka yang saya sampaikan kepada kita sekalian Bapak Ibu, gambaran Allah ini memang berbeda-beda. Dia mempunyai dasar pengalaman yang Bapak Ibu dengan saya jalani dalam kehidupan ini. Dan pengalaman hidup yang menempatkan setiap kita dalam perjumpaan dengan Allah. Ya, jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Menghidupi Allah yang berkarya. Tetapi gambaran Allah itu pasti berbeda-beda. Karena kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pengalaman yang menghantar kita pada pengenalan.
Allah itu seperti apa bagiku. Bukan kata orang kalau kata Ayub, tapi bagiku. Dan itu justru hidup ketika Bapak Ibu dengan saya punya pengalaman masing-masing. Itulah keunikannya. Bukan benar atau salah, tapi kedalaman bermaknanya. Saudara yang terkasih, sebagai contoh, ketika sejak usia 2 tahun saya kehilangan figur Bapak, maka terbiasa dalam intimasi saya bersama dengan Allah. Saya lega kalau menyebut Allah itu Bapa. Mampu membuat saya berdamai, tidak lagi hidup dalam iri hati. Ketika anak-anak sampai pada masa mudanya, bahkan sampai masa menikahnya, masih ada orang tua, khususnya Bapak. Dan ibu saya sampai beliau meninggal dalam usia 70 tahun. Ketika anaknya justru mengatakan, ibu menikah dong. Kan pasti punya mantan gitu ya. Nggak mau ibu saya. Jelas dalam usia remaja, usia pemberontakan. Diajak oleh tetangga saya, diajak oleh saudara saya, nggak pernah mau Bapak Ibu. Karena seolah-olah itu hanya PHP, pengharapan palsu. Mereka punya ayah, bisa dibawa sampai rumah. Tapi kemudian saya nggak ada. Maka saya lega sekali kalau datang kepada Allah dengan menyebutnya sebagai Bapa Surgawi. Karena itu salah satu pujian yang sangat terus menguatkan saya adalah Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Namun dalam tahun 2017 yang juga saya pernah saksikan, dalam ingatan saya bagi umatnya di sini, ketika saya harus menjalani masa yang tidak sebentar, yaitu kemoterapi dan operasi, karena saya harus mengalami kanker payudara, sehingga kalau rambut saya berbeda, ini memang hasil dari kemoterapi Bapak Ibu. Maka saya senang menyebut Allah itu sebagai sahabat. Sahabat yang paling mengerti. Sahabat yang ketika dunia mungkin mencemoohkan, oh kalau sakit tanda orang kurang beriman, oh kalau sakit berarti ada yang berdosa, segala macam. Tapi beda dengan ungkapan pengalaman kesaksian seorang Paulus. Dalam kelemahan itu tema yang nanti akan Pendeta Rinto sampaikan untuk Bapak Ibu usia lanjut di sini. Dalam kelemahan justru kita mengalami kuasa Kristus turun dengan sempurna. Dan hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Pasti itu baru contoh pengalaman saya. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Jadi pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, pengalaman yang Tuhan percayakan kepada kita, membentuk kita dalam perjumpaan dengan Allah yang akan menghasilkan pengenalan kita bagaimana Allah yang sungguh-sungguh berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Karena itulah perjumpaan yang menghantar kita pada pengenalan Allah itu Bapak Ibu, pada butir yang pertama saya katakan perjumpaan dengan Allah melalui pengalaman kehidupan menempatkan kita dalam pengenalan yang lebih mendalam, yang utuh. Dan kita sangat tertolong dalam pemahaman iman Kristiani, bukan? Allah kita bukan hanya Allah yang bangkit, tapi kebangkitan harus dilalui melalui penderitaan dan kematian. Allah kita bukan selalu melulu mengagungkan penghayatan yang selalu ditawarkan oleh dunia. Bagaimana kemuliaan itu selalu dimiliki oleh kebanyakan orang tanpa harus menderita. Tidak. Mahkota tidak pernah ada tanpa salib. Kebangkitan tidak pernah nyata melalui atau tanpa penderitaan dan kematian. Jadi kalau seorang teolog mengatakan sebelum kamu merasakan penderitaan yang bukan dicari-cari, tapi kita sudah melakukan yang terbaik, kita selalu hidup dalam kebenarannya, taat dan setia, namun penderitaan menjadi bagian kita, itu kasih karunia. Itu membuat saudara dengan saya mengenal Allah secara utuh dan teruji dalam iman pengenalan kita akan Kristus. Sebagaimana Allah
yang mendahului tentunya mengenal Bapak Ibu dengan saya secara baik. Karena itu hal yang kedua, pengenalan yang seperti apa yang dimiliki oleh setiap kita sebagai ciptaannya yang berharga. Ini yang penting kita tandaskan pada butir yang ketiga. Perlu diingat Bapak Ibu yang terkasih saudara sekalian, juga rekan-rekan muda, bahwa sejak awal penciptaan secara iman, kita diciptakan seturut dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, seharusnya perilaku seseorang menjadi cerminan persepsinya tentang Allah. Betul? Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dari awal. Dan bagaimana kita terus mengenakan ini dalam setiap pengalaman yang Tuhan anugerahkan. Karena itu saya sangat tertarik dan sangat terkesan, tak pernah terlupakan sekalipun pandemi sudah kita lewati dan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kita sudah endemi. Bapak Ibu, seorang mengatakan kalau kebanyakan orang merasakan sulit mengenali kehadiran Allah atau tidak bisa merasakan perjumpaan dengan Allah, justru Bu Pendeta, saya tertolong. Karena melalui pandemi yang kita sama-sama alami, saya berjumpa dengan Allah di mana-mana. Oh ya Pak, dalam hal apa? Ketika begitu banyak orang yang punya hati peduli. Ketika orang mau mengatakan bahwa hidup tidak lo dan gue. Yang penting kita gak menyusahkan orang, tapi kita juga tidak mau disusahkan oleh orang lain. Bagaimana egoistis, bagaimana hidup aku dan yang lain silahkan hidup sendiri, ternyata tidak. Saya mengalami sendiri. Bagaimana seorang yang tinggal di kontrakan Bu Pendeta. Ketika kami memberikan sumbangan, memberikan bantuan, memberikan wujud bahwa engkau tidak sendiri. Masih mengatakan, bolehkah saya berbagi dengan tetangga saya yang baru saja kehilangan pekerjaan? Kalau bukan Allah yang berkarya, tidak akan pernah orang bisa berpikir dalam keterbatasan, dalam kekurangan, punya kepedulian. Karena seringkali dalam kesusahan, orang mencari selamatnya masing-masing. Orang mencari amannya masing-masing. Tapi dengan pandemi, saya justru ditolong untuk boleh mengalami Allah secara nyata dalam kepedulian. Bapak Ibu, itu yang dikatakan manusia memang diciptakan sejak awal segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya memaknai ketika sungguh-sungguh melalui perjumpaan dengan Allah, pengenalan kita seperti apa? Karena Allah tak pernah berubah atas kasih dan setianya. Karena ironisnya Bapak Ibu yang terkasih, seringkali menjadi seorang Kristen yang merasa diri sangat dekat dan sangat mengenal Tuhan, tetapi kehidupan personalnya justru sangat jauh dari kehendaknya. Itu yang secara singkat sebenarnya diungkapkan oleh seorang Paulus dalam ketegangan dirinya. Dia mau yang baik tapi malah yang jahat yang dia lakukan. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah hal yang ironis. Karena betul ketika kita merasa sudah dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, hanya diukur kalau setiap minggu saya beribadah, setiap pagi atau malam saya bersaat teduh. Saya ikut melayani sebagai pendeta dan penatua, sebagai badan pelayanan jemaat BPJ, paduan suara. Bahkan orang bangga kalau disebut sebagai burung gereja. Tapi apakah setelah itu Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu dengan saya sebagai orang Kristen juga menghidupi Allah? Terasa enggak Allah yang kita imani, yang kita sembah, yang kita puji? Orang lain juga berjumpa dengan Allah melalui Bapak Ibu dengan saya atau malah sebaliknya. Karena itu dengan sangat indah melalui ibadah di GKI Taman Aries ini, kita mengawali dengan pengakuan diri. Kita seringkali gagal. Kita seringkali merasa kalau saya ibadah saat ini apa artinya? Kalau saya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat apa yang menjadi tujuan dari khotbah kita saat ini. Selaras
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itulah berturut-turut Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam bacaan leksionari kita saat ini, bagaimana kitab Zakaria menolong kita yang pertama melalui bagian yang kita baca saat ini. Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Yang tadi dengan sangat indahnya boleh dibacakan. Kita bisa melihat Bapak Ibu apa maknanya ketika dalam kitab Zakaria itu kita boleh baca secara bersama-sama, ya. Kita boleh menyimaknya. Karena dalam puji-pujian, ya, dalam puji-pujian kepada Allah yang disampaikan justru Bapak Ibu oleh orang-orang yang ada dalam tahanan. Apa itu maksudnya? Dalam Zakaria pasal 9 sampai dengan 12 ini Bapak Ibu, kita boleh ditolong ketika kita juga boleh tahu lebih dulu tentang siapa itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria hidup pada zaman pembuangan Babel. Bagaimana dia dan keluarganya kembali dari Babel sekitar 538 sebelum Masehi dalam tulisan salah seorang penafsir. 20 tahun setelah kembali dari pembuangan, mereka tetap mengalami keputusasaan. Apa yang membuat mereka putus asa, ibu-ibu, bapak yang terkasih, generasi muda yang ada? Yaitu masih saja mereka bergumul soal perekonomian, politik, sosial, dan di tengah keterpurukan, bagaikan hidup sebagai seorang tahanan yang terbelenggu, yang mempunyai beban berat, terpenjara oleh situasi dan keadaan yang seperti itu Bapak Ibu. Disinilah sungguh-sungguh Tuhan memakai Zakaria sebagai nabinya. Dalam keterpurukan itu bangsa Israel tetap percaya bahwa Allah menyertai mereka. Bagaimana Mesias datang, bagaimana Mesias hadir untuk membawa jalan keluar dalam kondisi yang seperti itu. Karena itu dengan sangat indahnya bagaimana nubuat, ya, jadi sangat jelas dikatakan pasal 9 sampai 14 itu merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan Mesias itu sungguh boleh hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang kita pelajari, hal yang pertama dari kitab Zakaria ini. Janji Tuhan ya dan pasti. Nubuat ini tergenapi ketika Yesus lahir dan hadir. Yesus hadir. Bahkan dalam Injil Matius, dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia ada. Tapi dari nubuatan sampai penggenapan Bapak Ibu yang terkasih, jaraknya bukan sebentar. Dan kalau ini dikaitkan, dihubungkan dengan pengalaman hidup Bapak Ibu dengan saya setelah pandemi, bukankah kita juga masih hidup dalam keterpurukan? Segala dampak, segala akibat yang masih dirasakan oleh peristiwa pandemi yang Tuhan percayakan kepada kita. Membuat Bapak Ibu dengan saya, apakah masih kehilangan pengharapan? Bagaimana kita mengenali janji Tuhan? Ya, dari firman-Nya. Karena itu sangat indah sekali kalau dalam bacaan Mazmur 145 tadi Bapak Ibu, penggambaran Allah yang penuh kasih, yang direspon dengan penuh syukur, dengan memujinya bersama dengan semua ciptaannya. Kalau Bapak Ibu dengan saya bernyanyi dengan sangat indahnya tadi bersama dengan para pemadah pemuji yang luar biasa, Tuhan pakai suaranya menolong sekali bagi kita menghayati dengan penuh makna. Apakah pertanyaannya dalam keseharian Bapak Ibu dengan saya seperti itu juga? Apakah suara kita yang merdu hanya terdengar merdu kalau ada di gereja? Tapi apakah itu menjadi sikap iman kita juga dalam keseharian kita Bapak Ibu? Buka mata, masih Tuhan berikan nafas hidup dan kita memuji. Nanti dalam kesempatan kita di rumah bisa menjadikan Mazmur ini juga menjadi saat teduh kita. Dan luar biasa sekali. Berturut-turut Bapak Ibu kata kerja yang ada, memuji, menyembah, memuliakan, mengucap syukur karena dia penopang bagi kita yang lemah.
Dan itu dirasakan ketika justru Bapak Ibu dengan saya punya pengalaman. Jadi pengalaman sungguh memang kadang membuat kita bisa hilang kekuatan dan pengharapan. Tapi sekaligus mendewasakan. Membentuk kita menjadi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dalam pengenalan yang sungguh-sungguh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan sangat indahnya Bapak Ibu yang terkasih, bacaan leksionari kita bukan hanya dari kedua bagian yang ada dari kitab Zakaria dan Mazmur ini saja, tetapi diimbangi dengan bacaan dari surat Paulus dan Injil Matius. Melalui pengalaman ketegangan iman yang juga Paulus nyatakan. Yang tadi saya sudah singgung. Ketika kita sudah mengenal Allah yang seperti ini, ketika kita sudah berjumpa dengan Allah yang selalu hidup, tapi seringkali tidak kita hidupi dalam hidup beriman kita, kesaksian kita. Dan inilah yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, generasi muda yang ada, apakah pergumulan, apakah rasa tidak enak, apakah rasa ketakutan dan malu juga menjadi bagian kita ketika kita menjadi orang-orang yang mungkin juga gagal dalam menghidupi Allah yang kita saksikan bahwa Dia Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kita? Yang paling parah adalah ketika orang gagal tidak merasa dirinya gagal. Sederhananya ketika orang sakit dia tahu dia harus kemana, yaitu ke dokter. Tapi ketika orang gagal, ketika orang tidak sadar bahwa apakah hidupnya sungguh-sungguh menyaksikan Allah yang terus berkarya dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama. Tapi kita tidak merasa apa yang menjadi karakteristik dosa yaitu takut dan malu. Kembali lagi Bapak Ibu, takut dan malu bukan membuat kita semakin terasing dari Allah. Jauh dari Tuhan, tidak. Allah mengerti, Allah peduli. Siapa kita Bapak Ibu? Dia tahu, karena itu Tuhan katakan dalam Injilnya, marilah datang kepadaku. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam bacaan Injil yang juga boleh kita hayati bersama-sama, sekalipun bacaan kita mulai dari ayat yang ke-25, kalau kita cermati saya ingin membaca dari ayat yang ke-20 dan Alkitab saya dari terjemahan yang baru, Bapak Ibu yang terakhir 2023, mungkin kalau ada perbedaan itu sangat sedikit sekali dan inilah yang terus boleh kita hidupi dan kita maknai selalu baru. Ayat 20 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Lihat. Mujizat saja dilakukan, orang tidak bertobat. Orang tidak mengakui karya Allah secara nyata. Orang hanya ingin dipuaskan secara pribadi. Buat saya. Tapi bagaimana setelah itu? Saya senang sekali dengan pernyataan setiap berkat pasti bersama dengan tanggung jawab. Berkat kehidupan yang Bapak Ibu dengan saya, sungguh boleh rasakan dalam pengenalan kita, perjumpaan melalui pengalaman yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita tidak saksikan secara selaras sebagaimana yang firman Tuhan nyatakan, apa artinya? Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, karena itulah kegagalan yang sungguh-sungguh mau menyadarkan kita bersama, sebagaimana tujuan khotbah yang tadi saya sudah sampaikan. Kita benar-benar menyadari kegagalan manusia mengenali Allah yang berkarya, seringkali kita punya batasan-batasan tersendiri akan Allah dengan karyanya. Terjebak dalam pemikiran kita yang sangat terbatas. Pengenalan kita akan Allah menempatkan diri dalam proses yang tidak pernah usai Bapak Ibu. Seiring dengan pengalaman hidup yang dijalani. Nggak pernah selesai. Maka mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian generasi muda. Pemikiran kita yang sangat terbatas. Jangan terlalu cepat-cepat kita arahkan dan kita kenakan untuk Allah yang tak pernah terbatas itu.
saya tidak akan pernah lantang berbicara seperti ini. Saya tidak akan pernah tegas menyampaikan Allah yang berkarya dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak pernah mengalami apa itu artinya sakit kanker. Apa itu artinya kehilangan seorang bapak. Apa itu artinya setelah itu pun, apakah pergumulan selesai? Tidak. Saya punya pergumulan yang lain. Bapak Ibu dengan saya juga. Sampai orang serasa mengatakan hanya orang mati yang gak punya masalah. Tapi dari semuanya itu Bapak Ibu, Tuhan pakai. Firman itu hidup. Allah itu berkarya. Allah itu nyata. Allah itu berkuasa. Dan apakah itu yang kita nyatakan bagi setiap orang-orang yang sungguh boleh juga berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya. Dalam penampilan pastoral saya sebagai seorang pendeta perempuan, ada begitu banyak pengalaman bersama dengan para ibu. Salah satunya saja Bapak Ibu, seorang profesor ibu yang boleh terus mengajar di salah satu universitas negeri terkemuka di negara ini. Dia punya pengalaman yang luar biasa dengan sakit leukemianya. Dan ketika dia bergumul untuk mengikut Kristus, juga dia pernah sakit. Namun dia larut, tapi saat ini luar biasa. Satu kali dia WA saya, dan mengatakan puji Tuhan. Pendeta Woro, terima kasih untuk bimbingan ibu yang selalu saya rasakan melalui setiap renungan. Saya suka membagikan renungan yang satu dalam perjumpaan saya dengan Tuhan dan saya membagikan kepada umat. Dia merasa tertolong. Dan saya bersyukur. Kalau beberapa saat yang lalu Pendeta Woro tahu obat untuk sakit leukemia saya itu ternyata bermasalah dengan lambung saya. Ternyata sudah 17 hari ini lambung saya tidak bermasalah. Oh, jadi obat leukemia ibu bisa berjalan dengan baik? Ya. Jadi kami melanjutkan proses selanjutnya. Bapak Ibu, mungkin kalau bagian pemikiran kita, mungkin kalau hanya ngikutin batas pemikiran kita, begitu saja kok bersyukur, leukemianya belum sembuh. Tapi Bapak Ibu seperti yang tadi firman Tuhan katakan, seringkali hikmat Tuhan tertutup bagi orang yang merasa diri pintar, hebat, aku segalanya. Dia seorang profesor. Dalam segi akademis, keilmuan tidak diragukan. Tapi dalam spiritualitasnya dia tunduk mengatakan Allah itu luar biasa. Justru melalui proses ini saya semakin dibuat mengenal. Dan kalau boleh saya sampaikan, pergumulannya bukan hanya karena sakitnya. Tuhan percaya dia dengan luar biasa. Tapi hari itu baru saja sakit lambungnya sembuh dan sehingga obat leukemianya boleh lancar. Doakan Pendeta Woro. Bukan hanya 17 hari. Tapi hari-hari berikutnya kiranya saya boleh menyelesaikan seperti Pendeta Woro menyelesaikan kemoterapi 8 kali, 30 radiasi dan operasi. Saya pun mau melaluinya. Bukan karena saya, tapi karena Allah yang berkarya melalui saya. Bapak Ibu terkasih, karena itu kesimpulan dari khotbah kita pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana setelah kita selesai dalam ibadah kita dan kita masuk dalam ibadah sejati kita. Yang pertama, apakah kita selalu sadar untuk membaca firman Tuhan yang membuat kita mengalami kuasa untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup? Seringkali orang dengan ukuran keduniawiannya merasa buang-buang waktu baca firman. Saat itu lebih baik saya memakai waktu yang menghasilkan dengan uang saya, dengan pekerjaan yang produktif. Itu baik Bapak Ibu, tapi bukan satu-satunya. Karena tanpa firman Tuhan yang melandasinya, kita bisa kehilangan arah. Kita tidak bisa menjadi bahagia yang sejati. Kita hanya letih lesu. Kita hanya berbeban berat tanpa ada jalan keluar dan kelegaan. Tapi melalui firman Tuhan, karena itu saya tambahkan, semuanya membutuhkan komitmen dan konsisten. Kalau untuk gaya hidup sehat yang sedang selalu didengungkan pada saat ini, itu sudah kita jaga, itu baik. Tapi apakah itu seiring dengan kehidupan kerohanian kita juga, kehidupan spiritualitas kita? Karena semuanya membutuhkan komitmen dan konsisten. Yang ketiga, karena itulah bagaimana Bapak Ibu dengan saya bisa menghidupi Allah yang berkarya melalui kesaksian hidup yang nyata bagi sesama di dunia. Dan itu yang disebut yang terakhir, ibadah yang sejati. Dengan tujuan hidup yang bermakna dalam. Mari saudara, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Kalau Minggu 9 Juli 2023 ini kita bisa bertemu,
kesempatan yang luar biasa. Karena itu saya ingin menutup khotbah ini dengan satu pujian yang ketika kita membuka mata saja itu sudah karya Allah yang luar biasa. Dan kalau setelah itu kita diberikan kepercayaan pengalaman-pengalaman iman yang sungguh-sungguh menolong kita untuk berjumpa dengan Allah dan mengenalinya dengan secara utuh, maka Bapak Ibu dengan saya mau menyatakan itu pun dalam kehidupan kita. Pujian akhir kita sangat indah juga. Di dunia yang penuh cemar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Karena itulah menolong kita Bapak Ibu. Seperti Paulus mengatakan, kita punya moto hidup. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau diri kita yang terus menjadi sentralnya, fokusnya, utamanya, kematian masih akan terus menakutkan. Tapi kalau Kristus dengan segala karyanya, pekerjaannya yang kita lakukan Bapak Ibu di mana saja. Di gereja, di kantor, di sekolah, di bertetangga, dalam pemerintahan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kapanpun Tuhan kau panggil aku sudah siap. Karena hidupku bukannya aku lagi, mati adalah keuntungan. Boleh kita ditolong menyanyikan pujian Mengenalmu. Bapak Ibu tahu lagu ini dan tentunya ketika kita boleh menghayati pujian yang ada dan saya ditolong oleh tim multimedia dari GKT Manadesa ini, apakah boleh tinggal mengklik katanya begitu ya? Mari kita hayati bersama-sama. Bagi kita yang bisa, kita boleh juga menyanyikan lagu ini. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita yang mengenal lagu ini dan bisa, mari kita nyanyikan lagu ini bersama Bapak Ibu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
menyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini juga saya tuliskan menjadi penghayatan saya ketika saya ditolong dalam buku spiritual journey saya. Karena ini menjadi satu pengingat yang tak akan pernah padam. Cara ini kiranya juga menolong Bapak Ibu yang terkasih untuk selalu mengingat, merasakan dan tidak pernah melupakan karya Allah dalam kehidupan Bapak Ibu. Dari buku ini, di tanggal yang di bawah, saya menulis 1 Mei 2017. Saya kena sakit pada bulan Maret 2017, Bapak Ibu. Dan melalui tulisan ini, dari 2 lembar ini, sungguh saya belajar mengenal Tuhan. Karena kalau saya ada sebagaimana saat ini bukan karena saya, tapi karena karya Tuhan. Dan mari kita menghidupinya. Karena itu saya akan menutup melalui pujian dari kata-kata yang ada, seperti pemazmur. Belajar bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Belajar dia yang menyesah, namun dia juga yang menata dan memulihkan. Belajar paradoksal kehidupan, disitulah gumul juang akan iman. Belajar kalau diri dalam segala keterbatasan menjadi ruang kesaksian bagi sesama insan. Belajar melangkah terus dalam iman sekalipun dalam lembah kekelaman. Belajar merasakan hadirnya Tuhan dalam bagian kehidupan yang penuh dengan kejutan. Amin. Mari kita mengambil saat hening pribadi. Bersama dengan paduan suara kita menyatu dalam persembahan pujian. Silakan. Seperti hari
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertahan sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui pujian yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Bagaimana kami juga selalu rindu dalam ibadah yang sejati. Kami diberikan hati seperti-Mu. Kami sungguh-sungguh menyatu dalam permohonan karena mata, hati, tangan, dan kaki milik-Mu, ya Kristus. Dan melalui kebenaran firman-Mu saat ini apa yang ada yang menubuh, yang boleh nyata, yang boleh kami saksikan, boleh kembali kami persembahkan sebagai ibadah yang sejati. Selaras dengan apa yang sungguh-sungguh boleh kami dapati dari kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi dalam keseharian kami sebagai persembahan atas ibadah yang sejati. Nama-Mu dipermuliakan dalam karya-Mu yang terus kami hidupkan, dan sungguh Engkau nyata dalam segala. Terima kasih ya Tuhan. Dalam doa ini pun kami boleh menyatu bersama dengan rasa syukur kami untuk anak-anak kami yang boleh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka sudah lulus Tuhan, dan syukur mereka terus mereka boleh saksikan, pun bersama dengan kekuatan doa, nasihat, perhatian, waktu yang diberikan oleh orang tua. Sehingga ketika mereka lulus, mereka juga terus punya semangat yang berpengharapan untuk mencari pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Boleh jadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan mereka boleh menjadi berkat yang terbagi sebagaimana yang mereka teladani dari orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses kelanjutan perizinan klinik karya kasih. Kiranya Kau berikan kelancaran dan izin pun segera boleh diterbitkan. Karena kami menyadari kehadiran dari klinik karya kasih Tuhan menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Bagi anggota jemaat dan juga simpatisan yang bukan hanya sembuh atau pulih secara jasmani, tapi pulih secara rohani dan spiritual. Karena merasakan kasih Tuhan dalam sentuhan yang memulihkan mereka untuk kembali mengutus setiap orang-orang yang datang, yang dilayani dan juga para pelayan klinik karya kasih untuk menjadi perpanjangan dan menyatakan hadir-Mu dalam karya kasih-Mu bagi setiap perjumpaan dengan orang lain dimanapun mereka berada. Mulai dari keluarga, tempat mereka bekerja, tempat mereka bersama-sama bermasyarakat, sungguh menjadi panggilan bagi setiap jiwa untuk menyatakan karya kasih-Mu ya Kristus. Kami juga berdoa bagi Majelis Jemaat GKI Taman Aries, pendeta dengan penatua, badan pelayanan jemaat yang ada, juga para aktivis paduan suara, pemandu pujian, pemain musik, kami yang hadir dan juga yang menyatu secara virtual. Tuhan, Engkau terus satukan kami. Kami rindu untuk semakin bertumbuh. Kami rindu untuk menyatu sebagai komunitas beriman. Kami rindu untuk bertumbuh sebagaimana Engkau inginkan. Dan kami percaya inilah yang punya kekuatan, yang menyadarkan kami pasca pandemi. Kami boleh Tuhan ubahkan menjadi sebagaimana Engkau inginkan. Mulai sebagai pribadi,
keluarga lepas keluarga, dan kami sebagai umat-Mu yang berharga. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyatu dalam kerinduan kami sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Dan persiapan untuk pesta pemilu yang ada. Tuhan berikan hikmat untuk kami boleh memilih pemimpin dengan benar. Kami memakai hak pilih kami dengan baik. Kami membawanya dalam doa dan harapan. Dan kami percaya engkau memiliki bangsa Indonesia yang tercinta. Boleh jadi Tuhan, apa yang kau kehendaki karena engkau berkarya dalam segala hal dan kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam permohonan, dalam pengharapan dan iman kami kepadamu. Tuhan, pada akhirnya untuk dunia yang sungguh-sungguh membutuhkan hadir-Mu, kami ada dan kami masih diberikan kesempatan kehidupan sampai pada saat ini dan entah kapan. Tapi selagi masih ada nafas, selagi masih ada hidup ya Kristus, utuslah kami, pakailah kami untuk menghidupkan Engkau sebagai Allah yang terus berkarya untuk hidup yang lebih baik dalam perubahan sebagaimana Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan syafaat kami ini karena kami menyadari kami terus boleh menyatu dalam permohonan bagi saudara kami yang sedang sakit, kau pulihkan, dalam pergumulan kau teguhkan, dalam kedukaan kau hiburkan, dalam kehilangan sungguh engkau ingatkan semuanya adalah dari-Mu Tuhan dan bagi-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Juru syafaat kami yang agung, kami mohonkan doa syafaat kami ini. Amin. Umat yang terkasih, mari menyatakan syukur lewat persembahan atas kehidupan yang diberikan Tuhan dalam hidup bersama. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Allah Bapa, syukur kami sampaikan atas kasih dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Syukur ini kami nyatakan lewat persembahan.
Berkati dan kuduskan persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpinlah pengolahan di dalam terang-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, persaksikanlah karya Kristus dimanapun engkau berada, sebagai pengikut Kristus yang berdampak bagi kehidupan bersama. Nyatakanlah Yesus dalam hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama dengan berkat Tuhan, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara yang bertekad menghidupi karya Allah di tengah dunia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.